Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ligar Hanifa Wibowo dan rekan saya ada Ratu, ada Salma, ada Trisi, dan Veronica. Di sini kami membahas tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan. Background-nya, kekerasan merupakan suatu tindakan yang disengaja dengan rasa sadar. Hal ini mendapatkan dampak buruk bagi kesehatan yang menyebabkan cedera fisik, kecacatan, mental, atau depresi, dan masalah kesehatan terkait lainnya yang dialami oleh korban. Di sini case that occur in real life yang kita ambil itu yang pertama ada Cut Intan Nabila, anak Emma Gania dan Alfira Firana, yang dimana Cut Intan Nabila ini kekerasan terhadap perempuan. Di situ adanya KDRT oleh suaminya. Suaminya ini sering sekali selingkuh dan di mana Cut Intan ini memergoki suaminya selingkuh dan si suami ini tidak terima akan hal itu dan melakukan tindakan KDRT terhadap Cut Intan. Lalu anak Emma Gania ini merupakan kekerasan terhadap anak yang dimana anaknya ini mendapat kekerasan oleh baby susternya dan ketahuanlah oleh ibunya saat diinterogasi. Baby sister ini menyatakan bahwa anaknya ini susah sekali makan sehingga terjadilah kekerasan tersebut. Lalu ada Alfira Firana. Alfira Firana ini merupakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang dimana Alfira Firana pernah dijambak oleh suaminya dan dapat omongan kasar oleh suaminya dan anaknya pun ikut terlibat, di mana anaknya pernah dilempar oleh suaminya dan membekas luka bocor di kepalanya. Itu terjadi selama 4 tahun. Lalu, di sini aku ingin menanyakan kepada rekan-rekan saya, bagaimana pendapat kalian tentang yang sudah terjadi dalam 3 kasus ini? Bisa untuk menanggapinya? Oke, baik. Di sini saya, Trisi Gali Parasati, akan memberikan pendapat saya tentang bagaimana untuk ketiga kasus ini ya. Nah, untuk ketiga kasus ini tuh sebenarnya membawa perhatian kepada publik ya, yang dampaknya ini serius kepada korban. Kayak korban ini mendapatkan trauma fisik, terus sampai ke mental dan psikologisnya. Terus ini tuh bisa banget berakibat fatal dengan adanya kekerasan pada perempuan atau anak yang terjadinya nih malah di tempat-tempat yang harusnya kita tahu sebagai tempat teraman atau contohnya kayak di dalam rumah gitu, di dalam rumah. Nah, di Indonesia ini juga sebenarnya banyak sejumlah kayak undang-undang ya untuk melindungi kayak perempuan dan anak dari kekerasan, tetapi ini kadang nih cara untuk melakukannya atau cara implementasinya ini kayak seringkali kurang tegas atau lambat, yang malah membuat korban ini merasa takut untuk melapor gitu. Terus juga harusnya ini sosialisasi terhadap tentang hak dan perlindungan hukum bagi korban ini juga perlu ditegaskan ya agar kayak masyarakat ini bisa lebih peka dan siap untuk membantu jika ada hal-hal seperti ini yang terjadi itu di lingkungan mereka. Itu sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih Trisi. Ada lagi yang ingin menanggapinya? Izin menanggapi, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Trisi. Namun izinkan saya untuk menambahkan sedikit. Perkenalkan, nama saya Veronica. Nah, saya merasa sangat sedih banget dengan kasus-kasus yang tadi disebutkan tadi, karena menurut saya kekerasan anak dan perempuan ini merupakan masalah yang serius dan tidak dapat ditoleransi, apalagi diabaikan. Karena menurut saya, kasus-kasus tersebut juga termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia dan dapat mengakibatkan trauma baik fisik maupun psikologis bagi korban. Bahkan trauma psikologis yang dialami mereka tuh dapat uh, menemani mereka di sepanjang kehidupan mereka gitu, dapat mengubah karakter mereka, sifat mereka. Dan yang membuat saya miris tuh di Indonesia masih banyak banget orang-orang di luar sana yang mewajarkan kekerasan pada perempuan dan anak. Contoh kasusnya kayak kekerasan pelecehan, masih banyak masyarakat yang menyalahkan korban tentang pelecehan yang mereka alami. Padahal
seperti menyalakan baju mereka yang mereka gunakan karena dianggap tidak sopan dan terlalu terbuka, terus juga menyalahkan sifat mereka yang mungkin menggoda padahal sebenarnya enggak gitu. Terus juga masih banyak banget orang-orang dewasa yang mewajarkan kekerasan pada anak mereka dan mereka membela diri dengan kata-kata bahwa mereka mendidik anak mereka dan menurut saya tidak ada didikan tidak ada kekerasan yang dapat mendidik anak gitu. Jadi menurut saya hal itu tidak dapat ditoleransi dan tidak dapat dibenarkan. Saya juga berharap korban-korban yang mendapatkan pelecehan yang mendapatkan kekerasan baik perempuan dan anak-anak dapat melapor dan melawan gitu. Saya berharap juga kasus-kasus yang tadi disebutkan oleh Ligar tidak terjadi lagi dan pelaku dapat diberikan hukuman atas perbuatannya. Oke, terima kasih ya Veronica. Lalu aku ingin melanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Apa faktor yang menyebabkan kasus kekerasan anak dan perempuan yang masih marak terjadi di Indonesia? Ada yang bisa menanggapinya? Baik, izin menanggapi. Menurut pendapat saya, kenapa sih di Indonesia ini marak terjadinya kekerasan anak dan perempuan? Sebenarnya banyak faktornya ya, dari segi faktor. Cuman mungkin dari awal, dari em, hal pertama yang terjadi itu pasti dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan keluarga kan biasanya anak-anak ini tumbuh di keluarga yang dididik dengan secara keras gitu. Dan biasanya orang tuanya juga ini mendapatkan perlakuan sama dari orang tua sebelumnya. Terus biasanya kekerasan ini tuh terjadi karena mereka tuh seperti tadi kata Veronica, mereka tuh menormalisasikan, dengan kata lain itu mendisiplinkan anak-anak mereka gitu. Jadi dari sini bakalan ada faktor psikologis di mana mereka punya trauma masa lalu dan itu akan terjadi terulang kembali kepada anak mereka gitu. Gitu sih dari aku. Terima Kasih. kasih Ratu. Nah, lanjut. Ada lagi? Izin untuk memberikan tanggapan juga mengenai yang kedua. Faktor penyebab kenapa sih di Indonesia tuh marak banget ya terjadinya kekerasan anak dan perempuan. Mungkin setuju sama kata Ratu, terus juga aku pengen nambahin sedikit itu karena di Indonesia tuh kan kayak patriarki terus sama stereotip gender tuh kan masih banget berlaku ya karena menurut banyaknya orang tuh kalau misalkan perempuan itu tuh harus nurut sama cowok, makanya kenapa laki-laki tuh banyak lebih banyak melakukan kekerasan karena mungkin menurut mereka perempuan tuh nggak bisa apa ya namanya membuka suara soal itu gitu. Terus juga kan ada stereotip gender yang dimana anak juga harus kayak wajib tunduk ke orang tua padahal cara mereka salah gitu kan. Terus mungkin karena kurangnya kesadaran sama edukasi sih kayak dari kecil, benar juga dari faktor lingkungan juga nggak ngasih edukasi yang benar kayak gimana dan mungkin kayak di sekolahnya juga nggak dikasih edukasi tentang kekerasan kayak gitu. Terus juga yang keempat mungkin karena penegakan hukumnya lemah kali ya di Indonesia karena kan sekarang yang jadi korban malah kadang yang di penjara gitu kan. Jadi banyak banget kasus yang mungkin jadinya tertutup karena masalah kayak gitu. Mungkin menurut saya itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Salma. Oke, dari dua pertanyaan ini sudah ditanggapi oleh 4 rekan saya. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah dari kekerasan terhadap anak dan perempuan itu adalah hal yang harus dihindari karena akan menyebabkan psikologis yang terganggu terhadap korban, entah itu ketakutan atau hal yang menyebabkan ketraumaan terhadap korban. Oke, di sini saya dan rekan-rekan saya mempunyai slogan terhadap kekerasan anak dan perempuan ini. Oke, 1, 2, 3. Berikan kasih sayang Dan dan cinta. cinta, hindari Hindari kekerasan. kekerasan. Bye-bye. Terima Itu dari kasih. kami. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.